Zaman era saya kan masih ngalamin pelajaran PSBB. Nah, di situ kita belajar pahlawan nasional, sosok-sosok pendiri bangsa dari Bung Karno, Bung Hatta, dan rentetan para pejuang yang menjadi satu mata pelajaran khusus pada era itu. Nah, dari Bung Karno sendiri, kalau menurut Anda apa yang menarik buat diri pribadi Anda? Yang pertama sih, sosok Bung Karno selalu melekat kita adalah seorang yang nasionalisme, berjuang yang mengenai pemikiran-pemikiran tentang kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan ada satu gerakan yang sampai sekarang saya masih sangat kagumi adalah Marhainisme, di mana dia menjunjung peran petani, peran desa sebagai satu kekuatan dasar di negara kita gitu. Nah, kemudian dampak dari sekarang yang Anda lihat seperti apa pengaruh Bung Karno ini? Masih ada apa enggak gitu? Bung Karno saat ini secara nismenya, secara semangat spiritual masih ada. Cuman kadang-kadang sepotong-sepotong orang mempelajari pemahaman tentang nasionalisme dan Bung Karno. Jadi kadang-kadang cuma hanya sosok figurnya aja, tapi dia spirit yang ditekankan gitu loh. Jadi tidak tuntas lah mengenai sejarah Bung Karno, dan saya pribadi juga terus belajar apa sih kajian-kajian atau pemahaman kebangsaan yang dikeluarkan oleh Bung Karno terhadap negara ini gitu. Terus harapan Anda mengenai generasi muda terhadap spirit dan ajaran Bung Karno mengenai Marhainisme itu apa? Kalau saya, Bung Karno yang saya ingat adalah momentum 17 Agustus pada tahun 1966. Saat pidatonya beliau mengecap masalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu adalah hal yang sekarang harus digembleng oleh generasi sekarang. Jadi ingat asal-usul sejarah kita, kebangsaan kita gitu. Jangan nilai nasionalisme yang ada sekarang terkikis dengan balutan politik identitas yang terjadi di negeri ini. Nah, yang saya kagumi adalah bangsa ini dibangun oleh Godfather, oleh Bung Karno sendiri dengan beberapa pemikiran terdahulu dengan semangat merah putihnya gitu loh. Jangan sekarang luntur karena politik identitas, pahaman-pahaman sempit terhadap keislaman, tentang politik-politik saya bilang adalah konsentrasi jubah lah ini. Jadi kadang-kadang kita kembalilah ke pemikiran-pemikiran Bung Karno tentang memahami keutuhan bangsa dan negara ini secara utuh. Anda pegang buku bendera apa itu di bawah bendera revolusi. Bendera revolusi. Yang menarik dari buku itu apa? Ini menggalikan satu spirit kebangsaan secara utuh. Jadi kita ngeliat Bung Karno dari from zero sampai dia melahirkan beberapa pemikiran terhadap bangsa ini, ya kita harus tahu gitu loh. Pemikiran Bung Karno jauh diciptakan sebelum bangsa ini berdiri juga gitu. Jadi harapan saya sih generasi muda kembalilah ke cita-cita Bung Karno, jas merahnya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya, supaya ini diaktualisasikan ke kehidupan berbangsa dan bernegara.